Selamat siang teman-teman. Pada hari ini saya Yahya akan membersama teman-teman semua dalam sesi online training JWK Learning Center. Teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Sudah di minggu keempat kita bekerja dari rumah. Bosan nggak? Apa masih tetap semangat nih teman-teman? Saya berharap dan tentunya JWK berharap teman-teman semua masih tetap semangat, masih tetap produktif, dan masih tetap antusias, dan tentunya memberikan ide-ide kreatif buat perusahaan. Nah teman-teman, perlu kami sampaikan bahwa semenjak terjadinya pandemi COVID-19, memang JWK Learning Center sudah beberapa kali tidak menyelenggarakan training. Nah pada hari ini kami mengeluarkan satu training baru, yaitu teman-teman tetap bisa melihat kami dari rumah dengan sistem online training, gitu ya. Nah, teman-teman semua, di minggu keempat kita bekerja dari rumah, tentunya ada sebuah perubahan yang terjadi pada diri kita. Bisa jadi mungkin kita kebanyakan makan, gitu ya, akhirnya berat badan kita jadi lebih meningkat, begitu ya, atau kita malah menggunakan manfaat waktu ini dengan sebaik mungkin, menggali potensi kita, akhirnya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya itu semua tergantung kepada kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang tentunya sudah diberikan oleh perusahaan kepada kita. Nah teman-teman semua, izinkan saya pada hari ini Yahya untuk membersamai teman-teman semua dalam sesi online training pada hari ini dengan tema yaitu bagaimana sih kita tetap produktif di saat work from home ini. Jadi walaupun kita bekerja dari rumah, bukan berarti kita jadi lebih malas-malasan atau kinerja kita malah makin menurun, atau bahkan kita menjadi orang yang malah senang dengan work from home ini. Tentunya saya berharap, dan tentunya JWK juga berharap teman-teman semua ketika ada kebijakan bekerja di rumah semakin menggali potensinya tentunya, kemudian juga memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin tentunya, sehingga produktivitas kita tetap terjaga walaupun kita bekerja dari rumah. Nah teman-teman semua, pada hari ini di sesi online training pada hari ini tentunya ada sebuah fenomena yang berubah yang kita lakukan pada hari ini. Dulu sewaktu kita masih bekerja di kantor, di mana kita bekerja dari Senin sampai dengan Jumat, pada hari itu kita masih ingat sekali kita berangkat pagi hari, di mana kita bekerja rutinitas di kantor dari mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore, di mana aktivitas di kantor kita bisa bertemu dengan teman kerja kita bisa bertemu dengan bos kita bisa bertemu dengan customer kita, bahkan masih tetap sempat meeting ya. Ada target-target yang ingin dicapai, bahkan ada pressure dan seterusnya. Nah, pada saat kita bekerja di rumah, kita rindu dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini menjadi satu momentum yang mudah-mudahan ini menjadi satu koreksi buat kita. Ternyata itu sebuah nikmat yang Tuhan kasih buat kita nih ternyata. Nah, teman-teman semua, adanya himbauan physical distancing dari pemerintah akhirnya membuat sebagian perusahaan menerapkan satu kebijakan, yaitu bekerja dari rumah, termasuk salah satunya adalah JWK. Nah, dengan kebijakan seperti ini kita dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa harus datang ke kantor. Nah, oleh karenanya ini harus teman-teman manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan malah disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, malah digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Ini sangat tidak diinginkan. Seharusnya dengan ada kebijakan kita bekerja dari rumah, akhirnya berarti perusahaan betul-betul percaya nih sama teman-teman. Perusahaan betul-betul memberikan amanah nih kepada teman-teman, bahwa teman-teman yakin bisa jujur sesuai dengan value kita, di mana ada integrity, di mana teman-teman dituntut kejujurannya, betul-betul bekerja di rumah walaupun tidak dipantau oleh atasan secara langsung. Nah, oleh karenanya teman-teman, mudah-mudahan dengan tetap kita bekerja di rumah, kita tetap memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan. Nah, selain berada pada posisi yang berbeda saat bekerja di kantor, tentunya seperti saya katakan di awal bahwa bekerja di rumah tentunya ada satu titik poin yang harus kita garis bawahi, adalah mengutamakan kedisiplinan atau kejujuran dari teman-teman nih. Kenapa saya katakan dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi? Karena tentunya sekali lagi kita tidak diawasi oleh atasan kita. Artinya apa, yang mengawasi adalah diri kita sendiri.
Oleh karenanya harus ada komitmen yang sangat luar biasa yang ada dalam diri kita, bahwa ketika saya bekerja dari rumah, saya akan menjaga kedisiplinan saya. Dimana ketika saya bekerja dari mulai jam 8 sampai dengan jam 5, maka itu pun saya akan terapkan ketika saya bekerja dari rumah. Artinya kita tidak menyalahgunakan wewenang atau tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepada kita. Jangan mentang-mentang kita bekerja dari rumah, akhirnya kita menyalahgunakan apa yang sudah diberikan. Seharusnya malah kita buktikan bahwa dengan bekerja dari rumah, saya bisa memberikan kontribusi yang lebih. Dengan bekerja dari rumah, saya tetap bisa memberikan sumbangsi ide yang terbaik buat perusahaan. Sehingga akhirnya teman-teman mendapatkan sebuah kepercayaan dari perusahaan dan tentunya dari atasan. Nah, pada sesi kali ini teman-teman, saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua bagaimana sih caranya agar kita menjaga produktivitas kita di saat kita bekerja dari rumah. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa tips yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua, saya akan menyuplik sedikit pembahasan di 7 Habit, di mana ketika kita ingin berubah, tentunya ada sebuah proses, ya, ada sebuah proses yang harus kita lalui. Nah, teman-teman, tentunya di masa perubahan ini kita menginginkan ada hasil yang maksimal. Nah, ketika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, pertama kali yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita men-set, ya, cara berpikir kita, bagaimana kita men-set sudut pandang kita, bagaimana kita men-set paradigma kita dalam berpikir. Kenapa? Karena ketika paradigma kita, ketika cara berpikir kita baik, buahnya adalah perilaku yang keluar pun akan baik. Kalau saya berpikir bahwa saya tetap bisa produktif, saya masih bisa menghasilkan kerja yang baik walaupun saya bekerja dari rumah, yang terlahir adalah perilakunya akan disiplin pasti, menggunakan jam sesuai dengan sebagaimana mestinya. Tapi ketika cara berpikir saya mumpung di rumah, ya sudahlah, saya mengerjakan rutinitas nanti saja dulu, mengerjakan pekerjaan nanti saja dulu, masih toh jam saya masih cukup panjang. Yang terjadi akhirnya perilaku yang muncul adalah malas-malasan, akhirnya tidak bertanggung jawab. Nah, penting sekali ternyata kita men-set paradigma kita, cara berpikir kita. Ya, ketika paradigma kita baik, sekali lagi perilaku yang keluar akan baik. Ketika perilaku yang keluar baik, tentunya hasil yang akan kita dapatkan pun pasti akan maksimal. Contoh, saya berpikir bahwa saya tetap bisa produktif walau saya bekerja di rumah. Yang terjadi, perilaku yang saya keluarkan adalah saya sebisa mungkin memanfaatkan waktu saya dari mulai jam 8 sampai dengan jam 5 untuk hal-hal yang betul-betul menghasilkan ide-ide kreatif untuk perusahaan. Ya, kalau misalnya saya gunakan waktu ini dengan semaksimal mungkin, kalau perilaku saya yang saya lakukan seperti itu, tentunya hasil kerja saya akan jauh lebih maksimal. Ya, alhasil target yang sudah ditetapkan oleh tim kita, oleh manajemen kita, ini akan tercapai tentunya ketika semua orang memiliki paradigma yang sama. Ya, tentunya JBK secara garis besar, secara keseluruhan punya target yang luar biasa besar. Dan tentunya ini akan bisa tercapai manakala kita punya tanggung jawab yang penuh terhadap target yang sudah ditetapkan itu. Nah, oleh karenanya teman-teman semua, walaupun kita tidak bekerja di kantor, walaupun pada saat ini di masa ini kita bekerja dari rumah, tolong kita manfaatkan waktu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, untuk apa? Supaya kerja kita tetap hasilnya jauh lebih maksimal. Oleh karena yang pertama yang harus dilakukan adalah berubah paradigma. Kenapa? Karena ketika kita merubah paradigma, perilaku yang keluar pun akan berubah. Ketika perilaku berubah, tentunya hasilnya akan berubah. Ya, jadi mulai saat ini teman-teman harus ubah paradigmanya. Tolong pikirkan dalam diri teman-teman bahwa saya harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya. Ketika saya dikasih tugas, ketika saya dikasih amanah oleh perusahaan untuk bekerja di rumah, saya akan pegang amanah ini, saya akan tanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Akhirnya yang terjadi, saya akan tetap melakukan semaksimal mungkin pekerjaan saya walaupun saya bekerja dari rumah. Itu ya teman-teman ya. Karena kami berharap bahwa teman-teman semua akan tetap produktif, begitu ya. Nah, balik lagi ke pembahasan kita di awal mengenai tips-tips apa sih yang bisa kita lakukan agar kita menjaga produktivitas kita supaya nanti hasil kerja kita tetap maksimal walaupun bekerja dari rumah sekali lagi. Nah, teman-teman, yang pertama tips yang bisa kita lakukan yang pertama adalah terlebih dahulu teman-teman harus menetapkan jam kerja. Ini penting banget nih. Ya, sekali lagi tetapkan jam kerja.
Kenapa sih? Karena gini, mungkin work from home terdengar menyenangkan. Kenapa? Karena kita nggak perlu harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari rumah ke kantor. Kemudian mungkin waktunya jauh lebih fleksibel, mungkin secara kasat mata lebih menyenangkan nih, gitu ya. Tetapi kalau ini tidak bisa dilakukan dengan komitmen yang tinggi, ya banyak orang akhirnya tidak disiplin. Ya kenapa? Karena ketika work from home berarti kita bertanggung jawab penuh terhadap waktu kita. Kita bertanggung jawab penuh terhadap kedisiplinan kita. Kenapa? Karena kita pada saat bekerja di rumah tentunya tidak dimonitor langsung oleh atasan kita. Artinya tanggung jawab teman-teman semua harus memonitor diri sendiri. Nah tentunya ini berkaitan juga dengan value JOBK nih, dimana di value yang pertama itu adalah integrity, dimana teman-teman harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan, jujur. Nah inilah dituntut value kita yang pertama. Bagaimana ketika teman-teman bekerja di rumah, teman-teman masih tetap bisa konsisten ya untuk berkomitmen bahwa saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya walaupun saya bekerja dari rumah, gitu ya. Nah kemudian agar semua bisa berjalan dengan lancar tentunya teman-teman, maka kita perlu menerapkan jam kerja yang sama seperti di kantor nih. Artinya apa gini? Ketika kita bekerja dari kantor, tentunya kan jam kerjanya itu adalah dari jam 8 sampai dengan jam 5. Nah, ketika ada kebijakan kita bekerja dari rumah, berarti kita harus tetap men-set jamnya dari jam 8 sampai dengan jam 5, kita harus melakukan aktivitas apa saja nih. Ya, kenapa seperti itu? Dikhawatirkan kalau kita tidak menetapkan jam kerja kita, ini akan akhirnya jam kerja kita akan tidak beraturan. Jam kerja kita pasti tidak akan produktif nih, gitu ya. Nah setelah itu penting sekali kita memberitahukan jam kerja kita kepada keluarga, kepada anak ataupun istri di rumah. Kenapa? Agar mereka juga bisa support, ya. Agar keluarga itu juga bisa mendukung aktivitas kerja kita di rumah. Sehingga apa? Ketika misalnya anak teman-teman semua membutuhkan bantuan, nanti karena kita sudah mendiskusikan, karena kita sudah mengajak diskusi kepada keluarga, akhirnya istri kita membantu, ya keperluan yang diinginkan oleh anak kita, sehingga kita tidak diganggu oleh aktivitas di luar pekerjaan yang sedang kita lakukan untuk bekerja dari rumah. Nah, oleh karenanya penting sekali teman-teman untuk men-set dulu nih, apa sih yang harus saya lakukan dari jam 8 sampai dengan jam 5 tentunya, supaya kinerja saya jadi maksimal nih, supaya hasilnya jadi lebih baik nih, supaya produktivitas saya makin bertambah nih, supaya target-target saya bisa tercapai, gitu ya. Nah tentunya penting sekali kita untuk disiplin untuk menjaga jam kerja ini tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian ketika kita sudah men-set jam kerja kita dari jam 8 sampai dengan jam 5, tentunya kita tidak bisa melakukannya sendiri, ya, karena sekali lagi bahwa kita butuh bantuan orang lain. Oleh karenanya kita perlu berdiskusi dengan keluarga terdekat. Siapa? Istri, kalau yang sudah berkeluarga, kalau yang masih sendiri mungkin bisa kepada orang tua dan seterusnya. Agar apa? Agar mereka juga bisa mendukung ya aktivitas bekerja kita dari rumah, sehingga harapannya ketika kita bekerja di rumah kita masih bisa tetap fokus tanpa harus terganggu oleh hal-hal yang mungkin bisa menghilangkan fokus kita, sehingga yang diharapkan adalah hasil kerja teman-teman akan semaksimal mungkin, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana sih kita menjaga produktivitas kerja dari rumah? Yang pertama adalah teman-teman harus men-set terlebih dahulu ya jam kerja yang apa yang harus saya lakukan dari mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Itu yang pertama. Nah, berlanjut ke tips yang kedua teman-teman. Setelah kita men-set jam kerja kita dari mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore, yang kedua adalah penting teman-teman harus menyusun skala prioritas. Ya. Tentunya dari jam 8 sampai dengan jam 5 itu rutinitas banyak sekali. Ya, kalau kita tidak bisa setting skala prioritasnya, kita akan bingung. Apa yang harus saya kerjakan lebih dulu? Mana hal yang bisa saya lakukan lebih dulu? Gitu ya. Sehingga akhirnya karena kebingungan tadi kita akhirnya tidak mengerjakan apa-apa. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karenanya menyusun skala prioritas ini menjadi satu hal yang penting setelah kita men-set jam kerja. Ya.
Jadi sebelum kita memulai bekerja teman-teman, terlebih dahulu kita harus menyusun skala prioritasnya sehingga kita dapat mengetahui pekerjaan mana yang akan lebih dahulu kita kerjakan. Ya, selain menghindari dari kerja multitasking, tentunya sudah saya sampaikan di materi Sahabat Habit bahwa setiap orang itu tidak bisa melakukan aktivitas dua pekerjaan sekaligus. Kenapa? Karena ketika ada satu orang manusia atau satu karyawan melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu yang bersamaan, ini pasti hasilnya akan tidak maksimal. Nah, oleh karenanya kita harus men-set dulu nih, kita harus skala prioritas dulu nih, apa yang harus saya kerjakan lebih dulu. Nah, di samping menghindari dari kerja multitasking tadi, menentukan skala prioritas juga dapat membantu kita mempunyai ritme pekerjaan yang lebih teratur, ya, dan memanage waktu yang lebih baik meski sedang bekerja di rumah. Sehingga kita tahu, oh, saya sudah terbiasa nih jam 8 sampai dengan jam 10 saya melakukan aktivitas ini. Misalnya saya melakukan rutinitas pekerjaan yang memang administrasi misalnya, seperti itu. Karena memang sudah kita lakukan terus menerus sehingga menjadi sebuah ritme kebiasaan dalam hidup kita. Nah, oleh karenanya teman-teman, di samping men-setting jam kerja kita, yang kedua adalah menyusun skala prioritas menjadi hal yang sangat penting kita untuk lakukan di rumah. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya, tips yang ketiga adalah yaitu teman-teman harus menjalin komunikasi kepada rekan-rekan kerja kita. Ya, jadi kadang begini, ketika kita bekerja dari rumah, kadang kan kita mungkin sepi ya. Dulu sewaktu kita bekerja di kantor, kita banyak komunikasi, kita bisa berinteraksi dengan rekan kerja kita di kantor gitu ya. Kita bisa sumbang saran, kita bisa minta masukan. Mungkin ketika kita mendapatkan satu masalah, kita bisa berdiskusi dengan teman kita. Tapi di saat sekarang, pada saat bekerja dari rumah, kita tidak bisa merasakan hal itu lagi. Nah, oleh karenanya cobalah kita untuk tetap menjalin komunikasi kepada rekan-rekan kerja kita di kantor. Ya, dengan menjalin komunikasi dengan rekan kerja di kantor, ya, kita dapat mengetahui kabar mereka. Ya, mungkin kabar positif kah atau kabar negatif kah dan seterusnya. Dan di saat itu juga, di sisi itu juga kita dapat mengetahui perkembangan proyek yang sedang tim kita lakukan. Sehingga kita tahu, misalnya katakanlah tim saya sedang punya proyek menangani satu proyek besar, menjual satu lahan misalnya, katakanlah seperti itu. Sehingga kita bisa tahu dengan kita sering berinteraksi via WhatsApp dan seterusnya, kita akhirnya tahu, oh ternyata ada kendala di sini dan seterusnya. Sehingga akhirnya kita bisa menyumbang saran melalui platform-platform yang mungkin kita sering biasa lakukan, gitu ya. Jadi teman-teman, di samping kita men-set jam kerja kita, kemudian kita membuat skala prioritas dalam pekerjaan kita di rumah, dan yang ketiga, teman-teman harus tetap menjalin komunikasi dengan rekan kerja kita di kantor. Itu yang ketiga. Dan yang tidak kalah penting, yang keempat adalah teman-teman harus memilih spot kerja, ruang kerja yang nyaman. Ya. Kenapa? Karena suasana kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Bayangkan ketika kita bekerja di tempat yang sangat bising sekali, banyak gangguan, saya yakin teman-teman semua tidak akan bisa fokus. Ya. Kemudian kalau sudah tidak bisa fokus, yang terjadi pasti hasilnya nggak akan maksimal. Oleh karenanya memilih spot, ya, memilih letak kerja yang nyaman itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja kita. Ya. Oleh sebab itu memilih tempat kerja itu akan bisa mempengaruhi mood kita dalam bekerja. Ya. Nah, kita dapat memilih ruangan yang minim distraksi, contohnya, kemudian agar bisa tetap fokus dan hindari bekerja dari tempat tidur nih. Karena biasanya kalau sudah bekerja di rumah, biasanya sebagian orang ada istilah dalam tanda kutip mager, gitu ya, malas gerak. Akhirnya terjadi ketika habis bangun tidur, ya dia melakukan aktivitas kerja di tempat tidur juga. Yang terjadi akhirnya rasa kantuk mendera, akhirnya tidur dan seterusnya. Akhirnya produktivitas terganggu, hasil kerja berantakan. Nah, oleh karenanya jangan dianggap remeh memilih satu lokasi yang nyaman. Ternyata lokasi yang nyaman itu bisa membangkitkan mood, ya, agar
hasilnya agar produktivitas kita terjaga, sehingga hasil kerja kita jauh lebih maksimal. Jadi teman-teman, itu 4 tips yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa men-set jam kerja kita dari mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Kemudian yang kedua, kita harus membuat skala prioritas dalam bekerja kita. Dan yang ketiga, kita tetap harus menjalin ya komunikasi terhadap rekan kerja kita di kantor. Yang keempat, penting sekali kita untuk mengetahui letak posisi atau denah yang cukup nyaman untuk bisa kita bekerja. Nah, teman-teman, di samping ke 4 tips tadi, di era work from home ini, di masa WFH ini momen yang sangat pas untuk kita merenung ya. Mungkin kalau teman-teman masih ingat di materi 7 habit, terutama di habit ke-7, di mana di habit ke-7 itu disampaikan bahwa kita untuk selalu senantiasa mengasah gergaji. Ya, artinya mengasah kebiasaan-kebiasaan. Ada 4 hal yang harus tetap teman-teman asah di masa WFH ini. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman harus tetap mengasah dimensi fisik atau tubuh. Artinya, teman-teman harus meluangkan waktu sejenak untuk berolahraga contohnya. Yang kemudian memakan asupan makanan yang bergizi tentunya. Menjaga pola istirahat yang cukup misalnya, pola tidur dan seterusnya. Kenapa? Terutama di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kan kalau tubuh kita sehat, kita pasti akan terhindar dari virus. Dan akhirnya teman-teman akan tetap bugar. Dan akhirnya bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan tentunya akhirnya yang terjadi, target-target kerja bisa tercapai dengan baik. Beda halnya kalau kita tidak, atau kalau kita mengesampingkan kesehatan, kemudian kita jatuh sakit, dan akhirnya teman-teman terkena virus, ini akan repot ya akibatnya. Oleh karenanya, penting sekali kita di masa bekerja dari rumah ini, teman-teman memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Tetap harus meluangkan waktu untuk menjaga kebugaran tubuh dengan cara berolahraga, tidur yang teratur, dan tentunya memakan makanan yang bergizi. Itu yang pertama. Yang kedua, dimensi yang harus selalu kita asah selain fisik atau tubuh tadi adalah pikiran atau mental. Jadi ternyata di samping tubuh, pikiran pun harus tetap kita asah. Dengan cara apa? Banyak membaca. Ya. Apalagi di masa bekerja di rumah, tentunya saya yakin banyak sekali waktu-waktu yang cukup kosong yang teman-teman miliki di rumah. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membaca buku. Apalagi sekarang di era 4.0 ini sudah banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan. Tentunya membaca tidak harus dari buku sekarang. Dengan handphone, dengan gadget-gadget yang teman-teman miliki yang sudah sangat canggih itu bisa sedikit membantu teman-teman untuk membuka cakrawala kita. Ya, dengan kita banyak membaca, tentunya pengetahuan kita akan semakin berkembang. Dan dengan membaca, saya yakin pasti akan banyak ide yang akan teman-teman dapatkan. Sehingga ketika kita punya ide, ini bisa kita implementasi. Sehingga akhirnya lagi-lagi hasil kerja bisa tercapai, begitu. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan banyak membaca untuk mengasah pikiran kita juga. Kenapa? Karena ternyata ada dua profesi yang menyebabkan orang itu jauh dari kepikunan. Yang pertama adalah driver, yang kedua adalah guru. Ya, kenapa kok agak unik nih? Dua profesi ini ternyata mencegah dari kepikunan. Yang pertama driver. Kenapa kok driver tercegah dari penyakit pikun? Satu, karena dia selalu berpikir mencari jalan. Ya, dia gunakan otaknya, gitu ya, untuk mencari alternatif jalan dan seterusnya. Akhirnya diasah terus. Akhirnya terhindar dari kepikunan. Guru pun sama. Ketika ingin bertemu dengan siswa, ya, untuk melakukan aktivitas mengajar hal baru, tentunya dia harus mengupgrade wawasan dia. Dengan cara apa? Salah satunya membaca lagi-lagi. Dan akhirnya guru itu terhindar dari penyakit kepikunan. Nah, oleh karenanya teman-teman, ternyata dengan banyak membaca, ini kita bisa menghindari kita dari penyakit pikun. Gitu yang kedua. Yang ketiga, dimensi yang bisa kita selalu asah. Yang ketiga adalah jiwa dan spiritual. Lagi-lagi di masa bekerja dari rumah, kita bisa memanfaatkan waktu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya sesuai dengan kepercayaan, keyakinan kita masing-masing. Mungkin bagi agama Islam, mungkin teman-teman bisa sholat, ya, walaupun kita ada kebijakan sholat di rumah, tidak di masjid, ini bisa kita gunakan dengan keluarga. Berarti bisa merekatkan hubungan yang tadi mulai renggang, dan seterusnya terjalin komunikasi yang lebih dekat dengan Tuhan dan seterusnya.
gitu ya. Kemudian yang keempat, dimensi yang bisa kita terus asah adalah hati dan emosional. Ya, dengan cara apa kita mengasah hati? Mungkin kita bisa berintrospeksi. Seperti saya katakan di awal tadi, dulu sewaktu belum terjadi pandemik ini, kita masih bekerja seperti biasa. Mungkin bertemu dengan teman, ada konflik di sana, kemudian ada gesekan di sana, gitu ya. Ada tuntutan pekerjaan yang sangat luar biasa sehingga menguras energi dan pikiran kita. Mungkin itu teramat melelahkan pada saat itu. Tapi di kondisi sekarang bekerja dari rumah, akhirnya kita rindu dengan momen-momen seperti itu, teman-teman. Kita rindu dengan teman kita rindu dengan situasi meeting yang mungkin banyak perdebatan di sana. Kita rindu dengan target-target yang mungkin luar biasa atasan kita berikan kepada kita. Akhirnya kita rindu dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya kita rindu dengan momen-momen seperti itu. Nah, dengan adanya situasi ini, mudah-mudahan ini menjadi satu titik balik untuk kita berintrospeksi diri, untuk berpikir lagi ternyata itu semua adalah karunia dari Tuhan. Sebuah nikmat yang Tuhan berikan kepada kita dalam sebuah kehidupan ternyata. Nah, akhirnya kita sekarang baru berpikir, oh ternyata bertemu dengan teman itu ada sesuatu yang nikmat. Oh ternyata meeting dengan teman yang banyak diskusi tadi, banyak perdebatan tadi, itu adalah sebuah nikmat. Oh ternyata bertemu dengan klien yang notabene banyak maunya, mungkin itu bagian daripada nikmat, gitu ya. Nah oleh karenanya mudah-mudahan setelah COVID ini berlalu, kita akhirnya jauh lebih menghargai teman kita jauh lebih menghargai atasan kita jauh lebih menghargai rekan bisnis kita, dan kita juga jauh menghargai tentunya customer kita. Ternyata mereka semua begitu berarti untuk kita. Ya jadi banyak sekali manfaat-manfaat atau hal-hal positif yang kita ambil dari pelajaran dari peristiwa COVID-19 ini. Nah, oleh karenanya teman-teman, di masa bekerja dari rumah, saya yakin teman-teman semua akan bertanggung jawab dengan semaksimal mungkin dengan pekerjaannya masing-masing. Tentunya jadikan momentum di mana kita bekerja dari rumah bukan berarti kita bermalas-malasan. Dengan kita bekerja dari rumah, kita bisa memberikan potensi yang lebih baik dalam diri kita. Kita bisa kembangkan potensi yang mungkin selama ini belum kita olah, sehingga ketika kita nanti bekerja, waktunya tiba nanti bekerja di kantor, kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Optimis, semua ini pasti akan berlalu. Semua ini adalah ujian dari Tuhan, dan ketika kita menerimanya dengan kesabaran dan kita mengambil hikmah dari ini semua, pasti ada nilai positif yang bisa kita ambil. Tentunya produktif itu adalah salah satu hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena perusahaan sudah begitu baik terhadap kita. Perusahaan sudah begitu percaya kepada teman-teman semua, memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk tetap bekerja walaupun dari rumah. Tentunya kita harus memberikan yang terbaik buat perusahaan. Jangan sampai kita mengecewakan perusahaan. Dengan kita bekerja di rumah, gali potensi semaksimal mungkin. Dengan bekerja dari rumah, kita bisa memberikan ide semaksimal mungkin untuk perusahaan. Dengan bekerja di rumah, kita menjaga produktivitas kerja kita. Selamat beraktivitas, dan kita bertemu di online training selanjutnya. Jaga kesehatan, kemudian pererat komunikasi dengan teman kerja, dan jangan lupa baca buku gitu ya, dan jangan lupa ini saatnya kita untuk berintrospeksi diri. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi satu titik balik untuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ke depan. Saya Yahya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.